Apakah Anda berencana ingin melakukan terapi bekam tetapi masih bimbang? Masih takut dengan teknik bekam yang menggunakan jarum? Buanglah jauh-jauh rasa bimbang, takut, dan kebingungan Anda karena terdapat banyak manfaat bekam yang perlu Anda ketahui. Untuk obat apa? Banyak penyakit, pusing. Halo teman-teman, hari ini saya berada di tempat pengobatan tradisional salah satu ahli bekam yang berada di Kota Bengkulu, Fadli Husada. Bagaimana proses pengobatan alternatif dengan bekam ini bersama Mas Supri. Nanti beliau akan bercerita teknis pengobatan bekam yang lebih lengkap. Silahkan saksikan, tonton video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel kami serta share kepada teman-teman Anda agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Bekam adalah suatu metode pengobatan yang dilakukan dengan cara menyedot keluar darah kotor. Istilah bekam berasal dari bahasa Melayu. Dalam bahasa Indonesia, istilah bekam dikenal dengan sebutan kop atau canduk. Kalau sekarang udah sekitar 200. Bekam juga dikenal dengan istilah hijamah di dalam bahasa Arab, yang artinya adalah pelepasan darah kotor. Di Cina pun istilah bekam juga dikenal, yaitu dengan istilah guasha. Kalau dia yang ditakutkan, dia malah tidak di situlah dia naik. Jadi pengobatan bekam ini fungsinya apa, Mas? Untuk buang darah kotor. Semakin hari, terapi bekam semakin digandrungi oleh banyak orang karena manfaat bekam yang cukup banyak. Terapi bekam ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Indonesia saja. Di Cina, terapi bekam bahkan sudah resmi dilakukan di rumah sakit sejak beberapa puluh tahun silam. Beberapa artis Hollywood ternama pun juga melakukan terapi bekam ini. Boleh diceritakan Mas gimana teknik bekamnya, Mas? Awal dari pertamanya. Dari pipi-pipinya, Dari tutupannya. tergantung jenis penyakitnya. Sudah ditentukan titiknya, baru ada titik-titiknya. Baru baru dipasang. pasang dulu kayak gitu ya, sebelum diambil darahnya. Yang pertama, terapi bekam membuang racun, angin, dan kolesterol. Racun, angin, dan kolesterol berkumpul bersama di dalam darah, yaitu di lapisan kulit. Itu apa tuh, Mas? Ganti jarum. Racun, angin, dan kolesterol berkumpul bersama darah di lapisan kulit. Manfaat bekam bisa untuk membuang hal-hal tersebut yang sering menjadi penyebab penyakit. Sering di bekam, Pak? Sering ya? Penyakitnya apa, Pak? Penyakitnya bagaimana? Kolesterol ya? Oh iya. Racun, angin, dan kolesterol yang terkumpul pada permukaan kulit bisa ditarik keluar dengan cara menyedot darah kotor sehingga darah pun menjadi bersih. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Manfaat bekam bisa untuk melancarkan peredaran darah. Terapi bekam terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peredaran darah. Tutup jarum. Untuk Keluarkan darah. jadi setiap orang jarumnya diganti Ganti satu pasien satu. Penyedotan darah kotor memiliki dampak pada peningkatan alir darah sehingga membuat pembuluh darah menjadi lebih kuat. Darah yang tersumbat pun menjadi lancar. Keluarkan itu cuma di kulit aja ya. Kemudian yang ketiga, terapi bekam bisa mengatasi demam. Apabila Anda demam, jangan dulu minum obat, tetapi cobalah terapi bekam karena manfaat dari bekam bisa untuk mengobati demam.
Melalui terapi bekam, faktor patogen bisa dikeluarkan dari dalam tubuh melalui angin dan darah kotor, sehingga demam bisa disembuhkan. Bekam di bagian punggung ini fungsinya untuk penyembuhan apa nih, Mas? Macam-macam, banyak titiknya. Kalau yang leher ini langsung ke saraf otak, Sakit-sakit kepala ya? intinya ke otak, saraf otak kalau di leher. Kalau dua ini bisa ke kolesterol atau ke tekanan tensi tinggi. Titik darah itu tadi, dia kalau tekanan jantungnya itu normal, itu normal juga ya. Itu yang olahraga juga dia bisa turun, ada pembakaran tubuh. Oh iya. Banyak atau sedikitnya darah yang keluar itu, Mas, berpengaruh apa, sebagai tanda apa itu, Mas? Tergantung kepekatan darahnya. Jadi kalau susah keluar biasanya terlalu pekan darah di tubuh. Jadi setiap pasien beda-beda keluarnya, tergantung keluhannya juga. Semakin parah keluhan, semakin susah keluarnya. Biasanya itu yang dikeluhkan udah lama rasa nggak enak. Tapi darah yang keluar itu kan bukan darah segar itu, Mas ya? Iya, memang darah kotor ini, darah yang udah kembali dari jantung, yang udah ditolak jantung. Jadi memang yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Iya. Manfaat bekam bisa juga untuk menyembuhkan penyakit serius seperti penyakit ginjal, penyakit hati, paru-paru, dan diabetes. Selain itu, terapi bekam bermanfaat untuk menyembuhkan wasir, alergi, asma, rematik, dan juga depresi. Idealnya bekam itu berapa kali, Mas, dalam sebulan? Enggak pasti, tergantung keluhannya. Semakin parah keluhannya, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau untuk penjagaan, 11 kali atau 12 kali udah cukup. Kalau udah tujuan pengobatan sakit nggak pasti. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Yang ketujuh, mengobati banyak masalah pada kulit. Manfaat bekam cukup luas hingga bisa untuk mengobati banyak masalah pada kulit. Gangguan kulit berupa gatal-gatal, memar, jerawat, bisul, dan luka nanah juga bisa diobati dengan menerapi dengan bekam. Sekarang kita akan coba bekam. Ya, kita tes dulu. Dikit-dikit ya. Kita coba dulu bekam. Kulitnya ditarik kayak dicubit. Ini bekam pertamanya, ini proses pertamanya sakit ini. Apa karena kebanyakan mangkoknya? Sakit ini banget. Ini penuh ya. Sekarang ini sedang ngambil darahnya. Mengeluarkan darah dari dalam kulit. Kalau kata Mas Supri tadi, antara kulit dan daging, yaitu darah yang tidak dipakai lagi untuk tubuh manusia, jadi dikeluarkan dengan proses bekam. Jadi dengan banyaknya darah kotor itu kalau sudah keluar, insyaallah jadi sehat. Yang kedelapan, memperbaiki beberapa sistem tubuh. Ini pengobatan yang paling aman yang dianjurkan oleh. Tidak hanya untuk mengobati penyakit dan meredakan nyeri, manfaat bekam juga bisa untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas organ tubuh dan sistem tubuh manusia. Terapi bekam bermanfaat untuk menajamkan penglihatan, meningkatkan daya ingat dan kecerdasan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan aktivitas saraf tulang belakang. Jadi darah kotor ini penyebabnya adalah dari faktor makanan yang kurang olahraga tadi Mas Supri ya. Karena kurang olahraga jadi darah kotornya tambah banyak. Bagusnya diiringi olahraga tadi Mas ya. Olahraga teratur, bersepeda ya. Kayak saya kan pakai sepeda. Dari sisa makanan yang Sisa makanan yang tidak teruraikan oleh tubuh, jadi dia menjadi penyakit. Itulah yang bisa menimbulkan stroke, bisa penyumbatan saraf pada tubuh manusia,
yang akibatnya nanti bisa menimbulkan salah satunya stroke, sakit kepala dan lain sebagainya. Jadi dengan proses pertama ini darah-darah kotor itu bisa dikeluarkan. Ini kameramen baru ini jadi agak kurang lincah. Untuk pengobatan bekam ini segera datang ke Fadli Husada yang beralamatkan di Jalan Mangga di Kartimur, jalan tembus ke Rumah Sakit Umum M. Yunus, tidak jauh dari Simpang Taman Remaja. Jadi khusus yang berada di Bengkulu dan Ramah Kota Bengkulu, ini tempatnya sangat recommended ya. Artinya pelayanan bagus, ramah, bersahabat. Yang kesembilan, terapi bekam bisa menghilangkan sihir. Ya, kalau keluarga saya memang sudah di sini terus dari tahun 2008. Sihir masih saja ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Meskipun tidak ada di dalam literatur ilmiah, manfaat bekam dipercaya bisa menghilangkan sihir. Sampai ketemu teman-teman pada video pengobatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.